Gelombang demonstrasi bertajuk No Kings berlangsung serentak di seluruh Amerika Serikat pada Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025. Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dinilai otoriter dan menyalahgunakan kekuasaan. Demo No Kings bertepatan dengan parade militer besar-besaran yang digelar di Washington, D.C., dalam rangka memperingati ulang tahun ke-79 Presiden Trump. Di saat ribuan tentara dan kendaraan lapis baja berbaris di ibu kota, ribuan warga di berbagai kota lain turun ke jalan menyuarakan penolakan. Salah satu simbol kritik yang mencolok dalam aksi ini adalah balon raksasa berwarna oranye berupa Trump mengenakan popok yang melayang di atas kerumunan demonstran. Demo nasional terbesar sejak Trump kembali menjabat menurut penyelenggara. Unjuk rasa ini digelar di seluruh 50 negara bagian dan diklaim sebagai demonstrasi terbesar sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden pada Januari tahun 2025. Kami menolak otoritarianisme, politik yang hanya berpihak pada miliarder, dan militerisasi terhadap demokrasi kita, ujar pihak penyelenggara, seperti dikutip AFP. Sejumlah poster dengan tulisan No Kings dan No Crown for the Clown terlihat di bawah massa. Sementara itu, para demonstran menyerukan yel-yel penolakan terhadap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Trump. Di Austin, Texas, seorang pensiunan perawat bernama Robin Britt, 56, menyebut Trump sebagai diktator. Ia menyatakan bahwa Trump telah menyalahgunakan kekuasaan dan menebar ketakutan di tengah masyarakat. Dia menginjak-injak kehidupan orang, dia memiliterisasi jalan-jalan kita, dia meneror masyarakat kita. Kita harus melawan dan menyuarakan bahwa ini negara kita, bukan negaranya, ujar Britt. Di New York, puluhan ribu warga memadati Fifth Avenue meskipun hujan deras mengguyur. Aktor Susan Sarandon dan Mark Ruffalo turut hadir dalam kerumunan. Seorang pegawai museum, Polly Sulman, 62, menyampaikan rasa kecewanya terhadap pemerintahan Trump. Saya sedih dan marah melihat bagaimana pemerintahan ini menghancurkan cita-cita konstitusi Amerika, ujar Sulman sambil membawa papan bertuliskan, Lindungi Konstitusi. Ia juga mengecam aksi deportasi massal yang dia sebut sebagai bentuk penculikan. Sulman merujuk pada kasus deportasi lebih dari 250 warga Venezuela ke El Salvador pada Maret lalu. Mereka dituduh tergabung dalam geng kriminal Tren de Aragua yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Parade militer dan kritik anggaran. Di Washington D.C., parade militer senilai $45 juta AS, sekitar 733 miliar rupiah, turut menjadi sorotan. Bill Kennedy, seorang pensiunan psikolog asal Pennsylvania, menyebut parade tersebut sebagai konyol. Saya muak dengan pemerintahan saat ini. Mereka seperti sekelompok fasis, ucapnya. Di Boston, seorang demonstran bernama Suzanne Brown mengkritik penggunaan anggaran besar yang menurutnya hanya demi kesombongan satu orang. Sementara itu, di Los Angeles, sekitar 4.000 anggota Garda Nasional dan 700 marinir dikerahkan tanpa izin otoritas lokal. Mereka disambut dengan teriakan, "Anda tidak diterima di sini," oleh ribuan pengunjuk rasa. Kelompok seni asal Rusia, Pussy Riot, turut mengekspresikan penolakan dengan membentangkan spanduk bertuliskan, "Ini mulai sangat mirip Rusia," di depan balai kota. Menjelang malam, situasi memanas ketika aparat mulai membubarkan massa pengunjuk rasa. Polisi menembakkan gas air mata dan granat kejut sebelum pemberlakuan jam malam pada pukul 20 waktu setempat. Kelompok kecil agitator mulai melempar batu, botol, dan kembang api. Kami telah bersabar sepanjang hari. Jika mereka menolak pergi, kami akan melakukan penangkapan, kata juru bicara kepolisian. Sedikitnya 4 orang ditangkap dalam demonstrasi di New York yang menargetkan kantor imigrasi dan bea cukai, ICE. Di Salt Lake City, Utah, aksi protes berubah tragis dengan 1 orang tewas akibat penembakan. Di Virginia, seorang pengemudi menabrakkan mobil ke arah kelompok demonstran, No Kings, di Culpeper,
namun tidak ada korban luka dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.